Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Aya Nufus di Istana Kepresidenan Jakarta. Selamat sore Aya, bagaimana jalannya pelantikan Kepala BGN di Istana? Aku izin live report dulu ya teman-teman ya. Ya, selamat sore Aya. Udah aku cek dulu lah, aku kan baru dilantik bos. Mari lah, izin mundur bang. Silakan bang. Bang. Udah? Ayo guys. Ya, selamat sore Reni dan juga pemirsa. Saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Badan Gizi Nasional yang baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Tidak usah berlama-lama lagi, saya langsung bertanya, Mas, yang paling penting, arahan apa dari Presiden Prabowo Subianto sore ini ketika Anda dilantik atau mungkin sebelum ketika Anda ditelepon kemarin? Ya, saya kira kan clear lah ya, intinya kan ini namanya nggak perlu penafsiran lah. Dan perintahnya jelas, kerja dengan sebaik-baiknya, kerja dengan selurus-lurusnya, bereskan semua permasalahan, dan kemudian mengatasi masalah tanpa masalah. Bukan pegadaian, tapi ini kan kita mengatasi masalah tanpa masalah. Kita mengakui bahwa banyak persoalan, ya kita perbaiki ya. Tidak ada yang, saya kira dengan kerja sama yang baik, itikat baik ya, saya pikir kalau semua orang kemudian kita beri semacam arahan yang jelas, kemudian itikat kita, hati kita baik, nggak ada niatannya aneh-aneh sih, insya Allah ya, insya Allah ridho Allah bersama kita lah itu. Dan ini kan kerja sama-sama, kerja bareng-bareng ya, tentu saja nggak mungkin saya kerjain sendiri kan. Semua dari mulai yang paling atas, katakanlah saya gitu, bersama dua wakil saya yang paling jagoan, termasuk deputi juga kan baru. Dan ini sampai ke bawah memastikan bagaimana gizi nyampe ke orang gitu, nyampe ke anak-anak, nyampe ke ibu hamil, ibu menyusui, dan juga Mas, yang paling menarik adalah Anda salah satu orang yang waktu pertama kali merancang makan bergizi gratis ini bersama dengan Presiden Prabowo Subianto. Artinya Pak Presiden benar-benar mempercayai Anda dalam program prioritas ini ya, Mas? Ya, saya kira percaya atau tidak kan saya nggak tahu ya. Yang jelas kan rasa percayanya saya kira dituangkan dalam saya ditunjuk hari ini karena memang Bu Nani yang juga dipercaya. Itu kemudian ada kendala kesehatan yang kemudian harus beliau kemudian mengundurkan diri, diterima oleh Presiden dan saya sebagai penggantinya gitu. Ya, program makan bergizi ini kan sebetulnya saya kan ikut beliau lama ya. Jadi memang penanggulangan stunting atau banyak anak-anak kita yang stunting itu kan beliau utarakan dari sejak dulu udah ngomong itu gitu. Jadi intervensi yang paling jelas itu ya adalah orang yang kurang gizi ya dikasih gizi gitu, dikasih makan. Atau ini kan kita semua mengetahui ya di dalam tata kelolanya ada beberapa hal yang memang harus kita perbaiki, dan saya sendiri terbuka untuk semua masukan ya. Tapi ya itu tadi, kalau ngasih masukan kemudian nggak merasa masukannya nggak kemudian tidak jadi keputusan ya jangan marah gitu ya. Maksudnya kan kita juga akan mendengarkan banyak pihak ya. Dan kami sekali lagi saya berusaha untuk bisa berlaku adil ya. Tujuannya kita missionnya adalah bagaimana menyediakan gizi yang baik, yang sesuai, yang cukup kepada seluruh anak-anak sekolah yang memang memerlukan, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia. Untuk nyampe ke sana barulah kita perbaiki semua tata kelola. Yang tidak transparan harus transparan, yang tadinya diem-diem, yang tadinya gelap-gelap ya harus terang benderang lah kira-kira gitu. Itu tadi Anda katakan terang benderang berkali-kali dari tadi hingga sekarang juga. Dalam prakteknya seperti apa sih Mas? Apa yang paling penting dalam praktek terang benderang yang Anda katakan ini? Misalnya sesimpel kita diajak ketemu sama orang di ruang-ruang private sendiri gitu, jelas lah. Saya selalu bisa cek lah di beberapa berita atau di sosmed yang saya posting. Kalau orang bisik-bisik gitu, udah deh, orang kalau udah bisik-bisik itu biasanya itu ada semacam keinginan melakukan sesuatu yang tidak baik menurut saya ya. Jadi kalau saya juga di momen ini kan mengingatkan semua pihak, khususnya karena saya jadi kepala BGN, nanti kalau semua jajaran kok ada orang ajak ketemu diam-diam, bisik-bisik, inkognito dan lain-lain, udah deh. Salah satu cara Anda juga untuk menghindari praktik korupsi ya, Mas? Saya gini, maksud saya, korupsi dan tidak itu kan gini, korupsi dan tidak itu satu memang niat, tapi niat kan nggak bisa dilihat. Yang bisa dilihat kan hasil persidangan, ya kan? Tapi kan orang tuh bisa menduga-duga gitu loh. Nah, persepsi ini yang harus saya hindari. Jangan sampai saya ketemu orang misalnya di ruang-ruang yang di ruang-ruang yang gelap dan lain-lain, terus kemudian orang berpersepsi mungkin di situ cuma makan aja, tapi kan kita menghindarkan fitnah ya. Jadi saya berusaha untuk bisa menjadi satu pribadi
yang terang lah gitu. Ya. Pak, soal Oke. Terima kasih Mas Der. digital. Ya, pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Kepala BGN yang baru saja dilantik tadi menggantikan Nanik Sdeyang yang menjabat hanya sekitar 45 hari saja dan mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Dan memang statement yang disampaikan juga tadi cukup banyak, salah satunya adalah bagaimana tadi dikatakan bahwa Sudaryono dan keluarga bahkan kerabat terdekat ini tidak akan punya SPPG dan tidak punya bahkan SPPG meskipun menjabat sebagai Kepala BGN. Dan di saat yang bersama juga Reni dan pemirsa, tadi Presiden Prabowo Subianto juga melantik gubernur dan juga wakil gubernur untuk Universitas Republik Indonesia yang tadi juga kami sempat bertanya, ini merupakan lembaga yang dirancang yang bukan seperti universitas pada umumnya atau pada biasanya, yang mana ini nantinya akan menjadi sebuah lembaga atau institusi yang akan mengajarkan bagaimana sifat-sifat kebangsaan, karakter dan juga nasionalisme dari murid-murid yang nanti akan dibina oleh URI ini sendiri. Dan kemudian tadi kami bertanya juga terkait dengan anggaran, seperti apa sistemnya. Ini dikatakan oleh Gubernur Doni Hermawan Taufanto yang juga saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan, ini sedang digodok atau sedang disusun oleh timnya untuk kemudian nanti disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto, termasuk bagaimana nantinya anggaran juga akan disusun. Tapi yang paling menarik adalah meskipun anggaran atau sistem dan juga kurikulum ini belum ada, namun tadi dikatakan oleh Wamenhan bahwa sudah ada batch 1 yang dilakukan di URI ini sendiri. Kita akan sama-sama menunggu seperti apa update-nya. Sementara demikian, Reni. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Aya Nufus dari Istana Negara. Dan baru saja kita juga mendengar pernyataan secara eksklusif dari Sudaryono, Kepala Badan Gizi Nasional yang baru saja dilantik. Terima kasih, selamat sore dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, ex-Wamentan Sudaryono dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani Sdeyang yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Sudaryono dilantik langsung oleh Presiden Prabowo di Istana. Persiapan penandatanganan berita acara. Terlebih dahulu, saya akan bertanya kepada saudara. Kepala BGN yang baru Sudaryono mengaku dihubungi langsung melalui telepon oleh Mensesnek Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya terkait tugas barunya menggantikan Nani Sdeyang. Sudaryono mengaku akan menjalankan tugasnya secara transparan dan tidak boleh ada pengelolaan MBG secara sembunyi-sembunyi. Setiap anggaran yang dikeluarkan untuk program MBG harus sesuai dengan tujuan program. Sudaryono meminta masyarakat melaporkan jika ada yang mencatut namanya untuk kepentingan tertentu. Profesor Yosu Nityoso, PhD, sebagai Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia. Sebagai saya sebagai kepala ini, kalau nantinya ada orang misalnya menawarkan jasa, barangkali dengan imbalan, ngaku-ngaku orang saya, keluarga saya, sahabat saya, teman saya, alumni bersama saya, dan lain-lain, yang dirasa tidak sesuai, saya pastikan itu tidak benar. Dan saya minta kepada yang bersangkutan misalnya, itu kemudian dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Karena ini betul-betul kita serius untuk menangani perkara ini. Ya, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menjadi Kepala Badan Gizi Nasional. Sudaryono ditunjuk menggantikan Nani Sudaryati Deyang yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Sudaryono melepas jabatannya sebagai Wakil Menteri Pertanian dan menggantikan Nanik Sudaryati Deyang yang mengundurkan diri sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Sudaryono lahir di Grobogan, Jawa Tengah pada 23 Januari 1985. Sebelumnya ia mengawali karirnya pada tahun 2014 sebagai Corporate Secretary Nusantara Energy. Pada tahun 2019 ia juga menjabat CEO PT Nusantara Telematics System. Di tahun 2020 ia dipercaya menjadi Chairman PT Sahabat Sejati Sejahtera Pharma. Di tahun yang sama ia juga menjadi Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra. Selanjutnya tahun 2025 karir Sudaryono sebagai Komisaris PT Pupuk Indonesia.
Selain menjadi wakil menteri, Sudaryono juga aktif di sejumlah organisasi. Ia merupakan Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani HKTI, Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia TMI, Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia APPSI, Ketua Dewan Pembina DPP Pedagang Pejuang Indonesia Raya PAPERA. Diketahui Sudaryono ditunjuk sebagai Kepala Badan Gizi Nasional karena pengalamannya, di mana pengalaman Sudaryono sebagai Wamentan berkaitan dengan gizi. Ya, Ketua Badan Gizi Nasional Nani Sdeyang mundur dari jabatannya. Nani beralasan mundur untuk pengobatan penyakit jantungnya di luar negeri. Aku mau nyiapkan bahan. Ketua Badan Gizi Nasional Nani Sdeyang menyatakan mundur dari jabatannya. Pengumuman mundurnya Nani disampaikan melalui media sosial miliknya. Dalam pernyataan tersebut, Nani mundur atas alasan kesehatan. Nani akan berobat ke luar negeri untuk mengobati penyakit jantungnya. Tak lupa Nani menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkap, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono untuk menggantikan Nani sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Pelantikan Sudaryono sebagai Kepala BGN digelar pada Rabu sore. Bapak Presiden memutuskan pengganti selaku Kepala BGN adalah beliau Bapak Sudaryono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Tentu dengan berbagai dasar dan pertimbangan bahwa selama ini beliau sejak awal mengikuti konsep dari dilahirkannya program makan bergizi gratis ini. Sebelumnya Nani Sdeyang dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional pada 8 Juni 2026. Sejak menjabat, Nani menjadi sorotan terutama setelah menghentikan sementara ekspansi dapur MBG. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Nani Sdeyang menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional selama 1,5 bulan. Dan berikut sepak terjang Nani di masa jabatannya yang singkat. Bahwa saya akan setia kepada Nani Sdeyang dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional pada 8 Juni 2026. Sejak menjabat, Nani menjadi sorotan, terutama setelah menghentikan sementara ekspansi dapur MBG. Meski singkat, Nani telah membuat beberapa gebrakan, diantaranya adalah membentuk tim reformasi berisi 11 orang untuk mengevaluasi MBG. Nani juga mengevaluasi puluhan ribu SPPG. Kebijakannya yang menjadi sorotan adalah menghentikan sementara ekspansi dapur MBG di wilayah padat atau belum memenuhi standar kelayakan. Nani juga mempertajam penerima manfaat MBG dan fokus ke kelompok rentan. Mundurnya Nani tak hanya satu-satunya perubahan di tubuh BGN. BGN mengangkat 5 pejabat baru. Salah satunya adalah mantan Kapus Penkum Kejagung, Ketut Sumedana, yang ditunjuk jadi Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN. Ya, Badan Gizi Nasional memastikan akan ada efisiensi anggaran program makan bergizi gratis atau MBG. Pemerintah memastikan persoalan program MBG akan selesai dalam waktu 1 bulan. Badan Gizi Nasional memastikan akan ada efisiensi anggaran program makan bergizi gratis atau MBG. Pembenahan dilakukan mulai dari penerimaan manfaat hingga penyesuaian anggaran. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan saat ini anggaran untuk program makan bergizi gratis sudah jauh berkurang dari besaran awal. Bahwa dengan perbaikan tata kelola, ya misalnya tadilah insentif, kita akan mencari skema yang paling fair, ya kan? Lalu refocusing, kan otomatis tuh nanti
efisiensinya pasti akan otomatis mengikuti lah gitu ya. Jadi kalau angka sih sementara ini mungkin saya belum bisa sebutkan, tapi yang jelas sudah tidak 268 deh, sudah jauh berkurang. Tapi angkanya karena saya masih berjalan prosesnya, saya belum bisa sebutkan ya nanti. Berdasarkan alokasi APBN 2026, BGN mendapatkan kucuran dana sebesar 268 triliun rupiah. 93% dialokasikan untuk bantuan pemerintah dalam program MBG. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Miris, masih ada gedung sekolah di jantung ibu kota Jakarta yang ambruk karena tidak terurus selama 2 tahun. Akibatnya ratusan siswa harus menumpang ke sekolah tetangganya dan saling berbagi ruangan kelas selama proses belajar mengajar. Hanya berjarak belasan kilometer saja dari Istana Negara, gedung SDN Kebayoran Lama Selatan 09 Jakarta Selatan ambruk. Gedung sekolah ini sudah 2 tahun tidak digunakan dan tak terurus, hingga tak layak untuk proses belajar mengajar. Rangka atap bangunan ambruk dan menimpa meja serta kursi belajar yang masih berada di posisi semula, sementara genteng berserakan di lantai kelas. Terhitung sejak November 2024, gedung yang mengalami kerusakan belum pernah ada tanda-tanda perbaikan dari pemerintah. Akibatnya, 274 siswa kelas 1 hingga kelas 6 terpaksa menumpang di sekolah tetangga. Mereka juga harus menggunakan kelas secara bergantian karena keterbatasan ruangan. Jadi aku cuman gini loh, mau sampai kapan siswa-siswi ini seperti ini gitu. Sekolahnya seperti ini mau sampai kapan? Ya kita orang tua sedih loh melihat sekolahnya kayak gini di Jakarta Selatan. Rusaknya gedung SDN Kebayoran Lama Selatan 09 pagi juga ditanggapi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Pramono menyatakan baru tahu ada sekolah yang roboh di Jakarta setelah videonya viral. Pramono menyatakan akan memberikan atensi khusus untuk penanganannya. Jadi lapangannya memang Jakarta yang begitu luas, seringkali kalau bagi saya yang viral-viral itu malah pasti saya kasih atensi khusus untuk segera diselesaikan. Jadi untuk SD negeri yang di Kebayoran Lama ini segera akan kami selesaikan. Sebelumnya sejumlah orang tua murid menyampaikan keresahan mereka lantaran perbaikan gedung sekolah tak kunjung ada kepastian dan berharap pemerintah segera memperbaikinya agar kegiatan belajar bisa kembali normal. Dari Jakarta, Helmi Saengbati, iNews melaporkan. Diduga karena menggunakan kipas angin terlalu lama, sebuah rumah panggung di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Akibatnya emas 20 gram dan uang jutaan rupiah milik pemilik rumah juga ikut terbakar. Kebakaran. Kobaran api membakar sebuah rumah panggung di Desa Telomae, Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Angin kencang serta material bangunan yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat membakar seluruh bangunan. Api berhasil dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran menerjunkan 3 unit mobil damkar ke lokasi kejadian. Dugaan sementara, kebakaran terjadi akibat penggunaan kipas angin yang terlalu lama hingga menyebabkan korsleting listrik. Kerugian materi itu tadi kami tanya yang punya rumah, emas kurang lebih 20 gram, kemudian uang lebih 10 juta, dengan rumah dengan isi. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Namun akibat kebakaran, 20 gram emas serta uang jutaan rupiah milik pemilik rumah juga ikut terbakar. Dari Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Kuntadi sebagai Jampitsus Kejaksaan Agung. Keputusan Presiden telah ditandatangani dan akan segera diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti. Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Kuntadi sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung, menggantikan Febri Adriansyah yang tersandung kasus korupsi. Pengangkatan itu dilakukan setelah Prabowo menandatangani keputusan Presiden atau Kepres sesuai usulan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Kepres tersebut telah ditandatangani Presiden dan akan segera diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti. Dapat kami informasikan bahwa kemarin Bapak Presiden telah
menandatangani kepres sesuai dengan hasil dari tim penilai akhir sebagaimana mengacu kepada surat usulan dari Jaksa Agung yang kemudian rencananya hari ini akan kami tindak lanjuti secara administratif untuk nantinya petikan dari kepres tersebut kami kirimkan kepada instansi terkait, dalam hal ini Kejaksaan Agung. Kuntadi diusulkan menggantikan Febri Adriansyah yang sebelumnya mengundurkan diri dari jabatan Jampitsus. Kuntadi merupakan jaksa senior di Korps Adiaksa yang menjabat sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung. Tim Liputan iNews melaporkan. Direktur Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan Hendar Sam Marantoko memastikan status pencekalan terhadap ex-Jampitsus Febri Adriansyah masih berlaku. Hal itu ia sampaikan merespons penerbitan 3 sprindik baru yang dikeluarkan Kejagung di kasus yang menjerat Febri Adriansyah. Hendarsa memastikan permohonan pencekalan yang sebelumnya diajukan sesuai sprindik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya tetap berlaku selama 20 hari. Terkait hal tersebut, Hendarsa pun menjelaskan, imigrasi hanya sebagai pelaksana teknis untuk kasus hukum. Apabila aparat penegak hukum dan kementerian terkait mengajukan cekal, maka pihak imigrasi wajib menindaklanjuti. Kami laksanakan ini kan koordinasi antara sesuai dengan hukum acara masih berlaku yang lama sampai dengan 20 hari dan kemudian nanti kami tinggal menunggu permintaan daripada penyidik dari kejaksaan apakah akan ada cekal lagi atau tidak. Jadi harap diketahui bahwa imigrasi hanya sebagai pelaksana teknis saja untuk kasus-kasus seperti ini. Jadi memang apabila ada dari aparat penegak hukum, dari kementerian terkait mengajukan cekal, maka kami wajib untuk menindaklanjutinya. Informasi selanjutnya pemirsa, Polda Metro Jaya telah menerima laporan terkait dugaan kasus pelecehan terhadap profesi wartawan yang melibatkan pengacara Hotman Paris Hutapea. Pihak kepolisian kini sedang mengkaji lebih dalam atas laporan tersebut. Nah, kalau kau punya otak, lu tahu jawabannya. Polda Metro Jaya akan memanggil Hotman Paris Hutapea terkait kasus pernyataannya yang dinilai merendahkan profesi wartawan. Hotman telah dilaporkan 2 lembaga terkait dugaan kasus tersebut. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, laporan telah diterima Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu dan tengah dikaji lebih dalam. Sebelumnya, Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Pusat melaporkan pengacara Hotman Paris Hutapea ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelecehan terhadap profesi wartawan saat jumpa pers terkait kasus mantan Jampitsus Febri Adriansyah. PWI menyesalkan pernyataan advokat Hotman Paris Hutapea kepada wartawan saat memberikan keterangan kepada media di lingkungan Kejaksaan Agung. Kita sangat merespon, sangat menerima apa permohonan maaf itu benar itu. Nah, kita terima dan itu disampaikannya lewat video di Instagramnya ya, disampaikannya. Tetapi kan itu tidak tentu menyelesaikan tindak pidana yang telah dilakukan. Artinya permohonan maaf itu secara manusiawi kita terima. Itu juga kan sebagai insan yang memberikan maaf ya, kita selalu saling memaafkan. Tetapi tindak pidana yang dilakukan itu tidak mengurangi lalu menghilangkan tindak pidana yang dibuat gitu. Dalam perkara ini, Hotman diduga melanggar pasal tentang pencemaran nama baik, penghinaan ringan, dan fitnah. Ia juga dilaporkan atas dugaan pelanggaran pasal tentang pers terkait dengan menghalangi kinerja pers. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya usai menuai kritik keras atas ucapannya kepada seorang jurnalis, pengacara Hotman Paris Hutapea menyampaikan permintaan maaf kepada wartawan dan organisasi wartawan Indonesia. Seorang
kebanggaan dari ini, lihat nggak foto ini, kebanggaan dari presiden. Dan sudah mengembalikan ke negara 430 triliun. Belum lagi transformasi yang begitu besar yang tidak pernah disentuh sebelumnya. Begitu saja dipermalukan. Ada apa? Tanya, makanya malam ini kalian langsung ke Mabes Polri tanya kalau kau bukan pengecut. Ya. Keliru itu dari institusi awal. Apa? Yang keliruan itu berarti berasalnya dari institusi awal. Iya, betul. Udah. Kalau kau punya otak, lu tahu jawabannya. Sudah. Titik ya? Ya udah deh, jawaban sendiri lah. Jangan coba-coba. Nanti kau akan tulis menurut Hotman sih. Lu udah tahu jawabannya, kan? Sudah mulai. Forum Pemret menyesalkan sikap dan cara pengacara Hotman Paris Hutapea dalam merespon pertanyaan wartawan saat jumpa pers terkait kasus mantan Jampitsus Febri Adriansah pada 17 Juli lalu. Dalam keterangan tertulisnya, Ketua Forum Pemret Retno Pinasti menyatakan pilihan kata dan cara Hotman Paris Hutapea dalam merespon pertanyaan wartawan tidak profesional dan merendahkan profesi wartawan yang sedang bekerja. Retno mengingatkan bertanya merupakan cara wartawan mengonfirmasi dan menggali keterangan narasumber. Hal itu sebagai bagian proses kerja jurnalistik dan disiplin verifikasi yang profesional dan dilindungi undang-undang. Saya Hotman Paris. Sementara pengacara Hotman Paris Hutapea menyampaikan permintaan maaf kepada wartawan dan organisasi wartawan Indonesia. Kuasa hukum Febri Adriansah ini menyampaikan permintaan maaf atas ucapannya kepada seorang jurnalis saat konferensi pers terkait kasus mantan Jampitsus Febri Adriansah. Pernyataan maaf dari saya Hotman Paris sehubungan dengan himbauan Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan juga rekan-rekan wartawan lainnya. Dengan ini saya menyatakan maaf sebesar-besarnya atas pernyataan saya pada waktu konferensi pers di kasus mantan Jampitsus. Waktu itu sudah sama-sama emosional, tetap saya menyatakan maaf kepada wartawan tersebut maupun kepada organisasi wartawan di seluruh Indonesia. Karena selama ini juga saya sangat dekat kepada semua wartawan. Sekali lagi, tidak ada niat apapun, cuma karena diberondong dengan dua pertanyaan, yang saya sudah bilang saya tidak bisa jawab karena saya tidak punya kapasitas untuk menjawab. Tapi ditanya lagi sehingga saya jadi emosional. Sekali lagi saya menyatakan minta maaf. Sekian dan terima kasih. Nggak tanya kakekmu lah. Ya udah deh, udah gue nggak tahu. Ya lu udah deh, saya nggak tahu agenda itu. Jangan tanya itu. Udah deh, shut up. Nggak, saya nggak tahu. Hotman menegaskan tindakannya tidak dapat dibenarkan. Hotman juga kembali meminta maaf atas ucapannya kepada wartawan yang bersangkutan dan organisasi wartawan atas insiden yang terjadi saat konferensi pers tersebut. Tim Liputan Anyus melaporkan. Ada apa? Tanya, makanya malam ini kalian langsung ke... Tak kunjung ditahan usai Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka 2 hari berturut-turut. Kejaksaan Agung di demo mahasiswa. Mahasiswa meminta Kejaksaan Agung memproses perkara yang menyeret ex-Jampitsus secara transparan. Aksi pembakaran spanduk mewarnai unjuk rasa mahasiswa di depan gedung Kejaksaan Agung Senin sore. Para mahasiswa menilai saat ini penyidikan kasus tindak pidana pencucian uang oleh penyidik Kejaksaan Agung usai temuan Kortas Tipikor Polri dinilai mahasiswa jalan di tempat. Terlebih belum ditahannya ex-Jampitsus Febri Adriansyah meski sudah berstatus tersangka. Mahasiswa menuntut keterbukaan proses penyidikan karena menyangkut 3 kasus besar korupsi. Aksi unjuk rasa mahasiswa juga sempat diwarnai aksi saling dorong polisi dan mahasiswa. Sempat ricuh namun berhasil diredam. Aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa kembali digelar Selasa sore di depan gedung Kejaksaan Agung. Mahasiswa mendesak Kejaksaan Agung segera menahan Febri Adriansyah, memproses perkara secara transparan, serta menolak adanya perlakuan istimewa terhadap mantan Jampitsus. Hingga hari ini sejak ditetapkan sebagai tersangka, ex-Jampitsus Febri Adriansyah belum juga ditahan, meski tersangka lainnya Don Rito sudah lebih dulu ditahan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Terkait
belum ditahannya ex-Jampitsus Febri Adriansyah meski jadi tersangka, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra meminta masyarakat bersabar. Berdasarkan KUHP baru, penahanan tersangka hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan tertentu. Ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang sejak 11 Juli. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah hingga kini belum juga ditahan. Kebijakan ini menimbulkan banyak pertanyaan di publik apa alasan belum ditahannya Febri Adriansyah. Padahal tersangka lainnya Don Rito sudah lebih dulu ditahan. Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra meminta masyarakat bersabar lantaran berdasarkan KUHP baru, penahanan tersangka hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan tertentu seperti dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Febri ini tidak ditahan. Ini kan ada dua tersangka ya, Prof. Don Rito dan Febri Adriansyah. Sementara yang satu ini ditahan. Febri ini tidak ditahan. Mungkin dari kalau soal ditahan atau ditahan itu kan pertimbangan penyidik ya. Memang yang pertama itu kan memang sudah ditahan sejak di kepolisian kan. Jadi dilanjutkan. Pak Febri itu kan belum ditahan oleh polisi dan penyidikannya diserahkan kepada Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Agung melanjutkan penyidikan itu. Dalam perkembangannya bisa aja penyidik kemudian memutuskan bahwa begitu harus ditahan. Jadi itu sabar aja. Perkembangannya itu kan tahap demi tahap. Dan berdasarkan KUHP baru, tiap satu keputusan penyidik itu dapat di-challenge ke pengadilan. Namun berbeda dengan Yusril, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa meminta Kejaksaan Agung menjunjung tinggi kesetaraan dalam penanganan kasus yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Kan pemeriksaan masih terus berlangsung dan tentu kita akan menunggu, menghormati proses jalannya hukum yang sedang berlanjut. Tapi kita berharap bahwa ada ekualitas ya, ada kesetaraan dalam soal penanganan. Jadi ajas kesetaraan itu tetap menjadi hal penting dan tidak membedakan satu sama lain. Sebelumnya Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna masih meyakini Febri Adriansyah bersikap kooperatif dan tidak akan merusak atau menghilangkan barang bukti sehingga menjadikannya alasan belum ditanya Febri meski sudah berstatus tersangka. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang pra-peradilan jilid ketiga Roy Suryo yang digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ditunda hingga 29 Juli 2026. Penundaan disebabkan oleh ketidakhadiran pihak kejaksaan selaku turut termohon. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda sidang pra-peradilan yang dilayangkan oleh Roy Suryo terkait ganti rugi atas pengabulan perkara pra-peradilan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Sidang pra-peradilan jilid 3 Roy Suryo ini ditunda hingga 29 Juli 2026 pekan depan. Penundaan disebabkan oleh ketidakhadiran pihak kejaksaan selaku turut termohon dalam perkara tersebut. Untuk itu, Hakim Tunggal memutuskan untuk menjadwalkan ulang persidangan guna memastikan kehadiran seluruh pihak terkait. Hari pertama, ketika pra-peradilan kami selaku pemohon, itu kamilah yang kemudian akan membacakan permohonan kami apa terhadap termohon dan juga terhadap turut termohon. Jadi kami itu tidak bisa kemudian santai-santai. Hari pertama itu hari kita, baru hari kedua besok itu jawaban dari seharusnya termohon dan juga turut termohon. Kemudian kami juga harus langsung memberikan jawaban hari itu juga, yaitu berupa replik dan juga mereka kemudian duplik. Sebelumnya pada sidang pra-peradilan kali ini, Roy mengajukan gugatan untuk menuntut ganti rugi kepada pihak Polda Metro Jaya dan Kejaksaan sekitar 210 juta rupiah atas upaya paksa yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Perjalanan hukum Roy Suryo dalam perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait polemik kehasilan ijazah Presiden RI ke-7 Joko Widodo menghasilkan dua putusan pra-peradilan dengan hasil yang berbeda. Sidang pra-peradilan pertama Roy Suryo memperoleh kemenangan sebagian, sedangkan pra-peradilan kedua diputus kalah.
Perjalanan hukum Roy Suryo dalam perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait polemik keaslian ijazah Presiden RI ke-7 Joko Widodo menghasilkan 2 putusan pra-peradilan dengan hasil yang berbeda. Dalam permohonan pertama pada putusan yang dibacakan 7 Juli 2026, Roy Suryo memperoleh kemenangan. Hakim menyatakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan Roy Suryo tidak sah. Dalam amar putusan lainnya, hakim juga membebankan biaya perkara kepada termohon dengan jumlah nihil. Tentu saja, sama seperti tadi yang Bang Refli sampaikan, kita yang pertama patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah dengan secercah harapannya memberikan kita semangat, memberikan kita asa, memberikan kita niat untuk memperbaiki hukum negeri. Ini hukum bukan untuk saya, bukan untuk Roy Suryo dan tim kuasa hukum Tokham yang hari ini mendampingi saya, tetapi adalah untuk kita semuanya. Namun dalam pra-peradilan kedua yang digelar 20 Juli 2026, Roy Suryo harus menerima kekalahan. Hakim Tunggal Sidang Pra-peradilan Roy Suryo I Ketut Darpawan memutuskan menolak seluruh permohonan pra-peradilan kedua Roy Suryo. Hakim menilai Roy Suryo sengaja memecah satu persatu dan menyalahgunakan pra-peradilan dengan tujuan menunda pokok perkara. Dengan demikian, penetapan status tersangka Roy Suryo sah. Kita hormati putusan ini, dan tentu kalau ditanyakan pada Mas Roy, apakah Mas Roy siap untuk pokok perkara? At any time kita siap. Ya, ini adalah the lawyer's way untuk mencari jalan agar kemudian Mas Roy ringan, ya, kemudian ringan langkahnya ketika harus berhadapan dengan pokok perkara. Selain itu, Roy Suryo juga sudah mendaftarkan gugatan pra-peradilan ketiganya yang meminta ganti rugi dan rehabilitasi ke Polda Metro Jaya atas penangkapan, penahanan, serta penggeledahan yang dinyatakan tidak sah dalam penanganan kasus dugaan fitnah ijazah Jokowi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Roy Suryo membantah tudingan yang menyebut pihaknya sengaja mengajukan pra-peradilan berjilid-jilid untuk menunda sidang pokok perkara kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Kini Roy Suryo tengah mengajukan pra-peradilan jilid ketiga atas ganti rugi imbas penahanan Polda Metro Jaya. Kuasa hukum Roy Suryo, Refli Harun, menanggapi tuduhan bahwa pihaknya sengaja menunda-nunda pokok perkara kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Refli menepis tudingan seusai sidang pra-peradilan ketiga kliennya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ia menjelaskan pra-peradilan merupakan hak yang dimiliki pihaknya. Menurutnya ada kebolehan mengajukan pra-peradilan kembali selama poin permohonan berbeda dan tidak mengulangi poin yang sama. Kami tidak ingin menyerang siapapun, tapi kalau kami dikatakan menunda-nunda, ya kalau dalam fakta hari ini yang menunda itu bukan kita. Nah itu. Penundaan terjadi 1 pekan kemudian karena ketidakhadiran turut termohon dalam hal ini Kejaksaan Negeri yang juga akan menjadi penuntut kalau misalnya masuk perkara pokok. Tapi selama item permohonannya itu berbeda, itu adalah hak. Hak itu bisa kita ambil, bisa tidak. Jadi tidak boleh ada siapapun yang kemudian mengatakan hak itu tidak boleh digunakan dengan prejudice gitu ya. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi Rifai Kusumanegara menilai kubu Roy Suryo sengaja mengulur-ulur waktu dengan mengajukan gugatan pra-peradilan berjilid-jilid. Ia menilai langkah itu hanya membuang waktu karena gugatan tersebut membuat sidang pokok perkara tak kunjung digelar. Pertimbangan hakim ini cukup keras ya, kalau buat saya ini cukup keras sampai menyimpulkan bahwa ditujukan untuk mengulur-ngulur pemeriksaan pokok perkara dan merupakan upaya yang tidak menghormati atau menyalahgunakan lembaga pra-peradilan. Buat saya ini pertimbangan yang cukup keras dari Hakim PN Jakarta Selatan yang seharusnya menjadi perhatian bagi para pihak, termasuk dalam mengajukan upaya pra ketiga. Sidang pra-peradilan jilid 3 yang diajukan kubu Roy Suryo atas ganti kerugian imbas penahanan Polda Metro Jaya ditunda hingga pekan depan karena pihak kejaksaan tak menghadiri persidangan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang gugatan terkait keabsahan legalisir ijazah Joko Widodo dengan agenda mediasi ketiga. Sejumlah rektor UGM yang menjadi tergugat memilih tidak hadir.
Sidang gugatan terkait keabsahan legalisir ijazah Joko Widodo memasuki agenda mediasi ketiga. Dalam kesempatan ini, Rektor UGM Ova Amelia, Prof. Naim, dan Prof. Budiadi selaku tergugat 7 hingga 9 tidak hadir. Sikap mereka yang memilih absen baik secara offline maupun online dinilai tidak mempunyai itikat baik untuk menyelesaikan persoalan. Dalam mediasi tersebut, penggugat ingin memastikan apakah tergugat benar-benar pihak yang menandatangani legalisir ijazah Jokowi untuk pencalonan wali kota Solo hingga Presiden RI. Pimpinan fakultas yang melegalisir ijazah. Nah, legalisirnya ada 2 lagi, yaitu Prof. Naim yang melegalisir ijazah tahun 2005, 2010, 2012, 2014, dan Profesor Budiadi yang melegalisir ijazah tahun 2019. Nah, ini saya pisah lagi. Saya lebih concern dengan Pak Prof. Naim karena beliau 4 tanda tangan dipakai dan beliau juga orang tua yang harus kita hargai, hormati. Tersangka fitnah ijazah Jokowi, Roy Suryo menyebut Rismon Syanipar tak layak jadi ahli di sidang ijazah Jokowi karena dulu sempat menjadi bagian dari tersangka. Sementara pengacara Joko Widodo Firman Pangaribuan mengatakan dalam persidangan hal terpenting adalah bisa membuktikan kebenaran. Jangankan soal pasal, apalagi buku. Buku itu mau ditampilkan di mana? Buku itu kalau nanti mau digunakan sebagai barang bukti, sudah nggak bisa lagi, sudah P21, sudah tutup. Rismon, mau jadi apa dia? Jangankan ahli, saksi pun tidak layak untuk dikualifikasi sebagai saksi. Kenapa? Karena dulunya Rismon itu adalah bagian dari yang tersangka. Kemudian mencari penyelamatan diri, dapat RJ, kemudian SP3. Kalau dia masih tersangka, dia kemudian jadi saksi mahkota, menyerang kami, lah itu malah boleh. Tapi sekarang udah nggak tanyakan deh pada lawyernya Jokowi. Jangan-jangan lawyernya Jokowi juga nggak akan pakai ini Rismon ini. Nggak akan dipakai. Udah apalagi kita bahas bukunya. Udah lewat buku pesanan lagi. Ya nggak usah. Jadi pemirsa sekalian, jadi persoalan ini sebenarnya bukan persoalan Pak Jokowi lagi. Ini udah negara. Udah JPU. Dengan para terdakwa. Maka saya harus menyampaikan tentu hal-hal yang terkait dengan Pak Jokowi ya sebatas ketika beliau akan diundang untuk menyampaikan ijazah-ijazahnya aja. Jadi kalau bicara masalah ini ya saya setuju dengan judulnya sebenarnya ya kita masuk ke pokok perkara. Ke pokok perkara kemudian kita membuktikan. Membuktikan apa? Apa dasarnya Mas Roy, Bu Tiva mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu? Itu. Sehingga kita bahas apa? Biar kita tahu apakah Mas Roy melakukan apa? Biar jelas pemirsanya, biar juga masyarakat tahu. Sehingga tidak ada twist-twist lagi. Karena persidangan ini, persidangan untuk mengatakan bahwa Mas Roy dan Bu Tiva, sebagaimana tadi rekan Refli menyampaikan, diberikan kesempatan untuk membuktikan penyampaiannya itu benar apa tidak, gitu loh. Pakar hukum pidana Erdianto Effendi menyebut Roy Suryo bisa dijerat dengan pasal pencemaran nama baik dalam kasus dugaan fitnah ijazah, terlepas ijazah tersebut asli atau palsu. Namun Roy bisa lolos dari jerat pidana jika bisa membuktikan bahwa tindakannya tersebut demi kepentingan umum. Yang jadi persoalan sebetulnya bukan masalah palsu atau tidak palsu dulu, itu yang nomor 2 sebetulnya. Yang pertama itu sebenarnya adalah terkait dengan pencemaran nama baik. Jadi banyak orang yang Sekira, kalau pencemaran nama baik ya nggak bisa ditentukan kalau tidak ada palsu tidak palsu. Ya tunggu dulu. Oke, gimana maksud logikanya? Jadi gini, yang dilaporkan atau diadukan oleh Pak Jokowi adalah pencemaran nama baik atau fitnah. Oke. Kalau dari dalam ijazah. pencemaran nama baik itu pasal 310 KUHP lama dan pasal 433 KUHP baru. Ini menyatakan bahwa barang siapa atau setiap orang menuduhkan orang melakukan sesuatu dengan maksud untuk diketahui umum. Jadi yang dicela di situ adalah mengumumkan sesuatu
yang dituduhkan itu, misalnya saya dituduh selingkuh. Walaupun benar saya selingkuh, tapi ketika orang itu tidak punya hak, dia tidak punya kepentingan untuk menuding selingkuh. Menuding saya selingkuh, bukan menuding, mengumumkan kepada publik. Oke. Jadi letak ketercelaannya itu maka adalah itu termasuk pencemaran nama baik. Ya, itu pencemaran nama baik. Oh, jadi gini. Oke, saya ngerti. Ya. Jadi apakah ijazahnya asli atau palsu? Katakanlah memang benar asli. Ya? Benar palsu. Katakanlah memang benar palsu. Ya, lalu Mas Roy teriak-teriak soal palsu. Ya. Tapi Mas Roy nggak punya kepentingan untuk meneriakkan bahwa itu palsu, maka itu masuk pencemaran nama baik. Iya. Oke. Nah itu, itu palsu ijazahnya mau ngapain lah? Tunggu dulu Mas Roy. 99,9%. Saya 3 jam nunggu Mas Roy. Oke. Jadi sekali lagi ini menarik ya. Kalau memang ijazahnya benar palsu, lalu Mas Roy menuding, Mas Roy dan kawan-kawan ya, menuding palsu, tapi tidak punya kepentingan apapun, maka itu masuk pasal pencemaran nama baik. Menurut Anda? Dan ancaman pidananya hanya 9 bulan. Tapi tenang dulu Mas Roy. Ada pasal 310 ayat 3 yang menyatakan bahwa kalau tuduhan itu, pengumuman itu dilakukan untuk kepentingan umum atau membela diri, nah itu dianggap bukan penghinaan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, ribuan perwira muda TNI Polri dilantik Presiden Prabowo di Istana. Presiden menyinggung peran vital TNI Polri untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Prabowo melantik 1.177 perwira remaja di Istana Merdeka pada Rabu pagi. Presiden berharap sinergitas dan soliditas TNI Polri bisa terus terjaga. Presiden mewanti-wanti para perwira remaja ini untuk menjaga loyalitas dan menghindari penyalahgunaan jabatan serta menghindari korupsi. Terlebih tanggung jawab berat para perwira remaja ini untuk membela negara dan bangsa. Jangan ada loyalitas korps yang sempit. Integritas adalah kehormatan seorang perwira. Jangan pernah menyalahgunakan jabatan. Jangan pernah tergoda korupsi, penyelewengan. Jangan pernah berkompromi dengan narkoba, judi, atau pelanggaran hukum lainnya. Ya, posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang duduk dengan tidak sejajar dengan Presiden Prabowo Subianto pada sidang Kabinet Paripurna menjadi sorotan. Istana pun buka suara. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut perubahan tata letak kursi hanya persoalan teknis semata. Sidang Kabinet Paripurna Senin 20 Juni 2026 menampilkan pemandangan berbeda. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak duduk sejajar dengan Presiden Prabowo Subianto. Dalam rapat yang digelar di Istana Negara ini, kursi Gibran berada di sisi kanan depan Prabowo. Gibran duduk bersama jajaran menteri mulai dari Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menko Pangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Perbedaan posisi duduk Prabowo dan Gibran ini pun jadi sorotan. Namun Menteri Sekretaris Negara menyebut perubahan tata letak hanyalah masalah teknis semata. Ia pun membantah adanya isu ketidaksetaraan antara Presiden dan Wapres. Karena banyaknya program itu juga harus diikuti atau didukung dengan data-data, maka kemarin beliau kan menggunakan alat bantu namanya teleprompter. Nah, itulah yang kemudian kenapa menjawab pertanyaan yang secara layout, kalau saudara-saudara kemarin perhatikan adalah Bapak Presiden berada di tengah-tengah, dan kalau yang dipertanyakan adalah posisi dari Bapak Wakil Presiden. Kalau menurut kami ini hanya masalah kebutuhan teknis semata, tidak ada hal-hal lain yang mungkin perlu dikhawatirkan. Tidak ada kaitan dengan anggapan bahwa posisi Presiden dan Wapres tidak setara gitu ya Mas? Tidak ada, sama sekali tidak ada, sama sekali tidak ada. Kami
pada posisi kita sekarang sedang kompak-kompaknya, sedang semua berusaha keras mencapai apa yang menjadi garis dari Bapak Presiden. Sebagai perbandingan, dalam sidang Kabinet Paripurna 13 Maret 2026 lalu, posisi Presiden Prabowo dan Wapres Gibran sejajar. Keduanya duduk dalam satu meja yang sama. Tim Liputan iNews melaporkan. Komando Pusat AS CENTCOM menyiapkan jet tempur siluman F-35B untuk menyerang Iran. Hal ini dilakukan untuk merespons serangan Iran terhadap anggota militernya di Yordania. CENTCOM merilis persiapan jet tempur siluman F-35B yang akan lepas landas di atas kapal USS Boxer di Laut Arab. Pengerahan jet tempur bomber ini seiring meningkatnya pertempuran antara Amerika Serikat dan Iran di seluruh wilayah. Rekaman yang dirilis oleh CENTCOM pada hari Minggu menunjukkan sebuah pesawat bergerak ke posisi dek penerbangan sebelum lepas landas. USS Boxer sendiri merupakan kapal induk dari Boxer Amphibious Ready Group yang dikerahkan bersama unit ekspedisi marinir ke-11 dalam kampanye militer AS di Timur Tengah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengingatkan bahwa serangan ke Iran belum berhenti. Trump juga menyebut perbaikan menyeluruh di Iran membutuhkan waktu puluhan tahun. This one, Iran is bigger. It's a more complex situation, but we're probably doing equally as well if you look at the damage that's been done. And again, as I said to the young man that just posed the question over here, if we left today, it would take them decades to rebuild, and I don't believe they could ever rebuild. And honestly, they haven't seen anything yet. We've been nice. We've been nice. IRGC merilis rekaman rudal Keiba Sekan dalam operasi Nasr 2 yang menargetkan militer AS di kawasan Timur Tengah. Selain itu, IRGC juga menyerang kapal yang tidak mematuhi larangannya di Selat Hormuz. Rudal Keibar Sekan, rudal Fateh 110, Zolfagar dan Emad direkam dan dirilis tentara IRGC. Rudal-rudal ini ditujukan untuk menyerang pangkalan militer Amerika di kawasan Timur Tengah. Tentara IRGC meluncurkan serangan gelombang 21 dan 22 Operasi Nasr 2. Mereka menyebut serangan ini merupakan serangan taktis presisi. Sebelumnya rudal-rudal Iran telah menargetkan Camp Al-Udairi dan bangunan tentara Amerika di pangkalan udara Kuwait. Selain itu, IRGC kembali menyerang kapal yang tidak mematuhi larangannya. Sebuah kapal meledak pasca serangan yang dilakukan Iran. Kapal-kapal ini diduga melanggar peraturan maritim dengan mencoba menggunakan jalur selatan. Diketahui, jalur selatan Hormuz tidak aman untuk dilalui. Khususnya pada larut malam, akhirnya tentara IRGC pun meluncurkan serangan kepada kapal tersebut. Pemain sepak bola asal Spanyol Lamine Yamal menjadi simbol harapan bagi sejumlah negara termasuk Iran. Fotonya pun ditempel dalam drone yang diluncurkan pasukan IRGC. Garda Revolusi Iran kembali meluncurkan video serangan gelombang ke-24. Dalam video yang dikeluarkan, Iran membawa gambar pemain asal Spanyol dengan tulisan pendukung Palestina dan Iran adalah juara dunia. Sementara itu, Kuwait, Bahrain, dan Yordania mengumumkan pencekatan dan penghancuran rudal dan drone Iran. Sementara itu,
Presiden Amerika Serikat Donald Trump pun buka suara terkait blokade yang dilakukan Houthi. Meski tidak ada masalah dengan Houthi, namun AS akan bertindak jika konflik berlanjut. It hasn't happened, might happen, but we take care of things. If something like that happens, we take care of it. You know, we've done that with the Houthis before, and we haven't heard from them in a while since we did what we did originally. That was about 45 days of very powerful action we took against the Houthis, and we've had no problem with the Houthis. They've had no problem with us for a long period of time, including during this conflict. I think that if there is something like that, we'll just have to take care of business. Ya, blokade dilakukan sebagai balasan setelah sebelumnya militer Arab Saudi meluncurkan rudal ke Bandar Udara Internasional Sana'a, Yaman. Sejumlah ledakan terjadi di Bandar Udara Internasional Sana'a di Yaman. Sejumlah pesawat jet tempur Arab Saudi diketahui melepaskan sejumlah ke bandara yang dikuasai Houthi tersebut. Pemerintah Yaman yang didukung Arab Saudi mengklaim bertanggung jawab atas serangan terhadap Bandar Udara Sana'a. Serangan ini terjadi setelah mereka ingin mencegah pesawat Iran yang mendarat. Pesawat ini diketahui membawa delegasi Yaman yang pergi ke Teheran untuk menghadiri pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Pemirsa, tentara Lebanon mulai mengambil alih sejumlah wilayah di Lebanon Selatan seiring penarikan bertahap pasukan Israel. Penarikan dilakukan berdasarkan kesepakatan tripartit yang dimediasi Amerika Serikat di Roma. Dari rekaman video, personel Angkatan Darat Lebanon mengangkut peralatan militer, mendirikan pos pemeriksaan, dan memeriksa kendaraan di kota Srifa. Sementara pasukan penjaga perdamaian PBB juga berpatroli di kota tersebut. Penarikan pasukan dilakukan berdasarkan kesepakatan tripartit yang dimediasi Amerika Serikat di Roma. IDF menyatakan telah mulai proyek pencontohan zona aman di Front, Srifa, dan Zautar al-Garbiyeh bersama Komando Pusat Amerika Serikat dan Angkatan Darat Lebanon. Berdasarkan kesepakatan itu, tentara Lebanon akan mengambil alih pengamanan wilayah secara bertahap. Sementara, Hizbullah menolak perjanjian tersebut dan menegaskan akan tetap melanjutkan operasinya. Juga karena menggunakan kipas angin terlalu lama, sebuah rumah panggung di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Akibatnya emas 20 gram dan uang jutaan rupiah milik pemilik rumah juga ikut terbakar. Kebakaran! Kobaran api membakar sebuah rumah panggung di Desa Telomae, Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Angin kencang serta material bangunan yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat membakar seluruh bangunan. Api berhasil dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran menerjunkan 3 unit mobil damkar ke lokasi kejadian. Dugaan sementara, kebakaran terjadi akibat penggunaan kipas angin yang terlalu lama hingga menyebabkan korsleting listrik. Kerugian materi itu tadi kami tanya yang punya rumah, emas kurang lebih 20 gram, kemudian uang lebih 10 juta, dengan rumah dengan isi. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Namun akibat kebakaran, 20 gram emas serta uang jutaan rupiah milik pemilik rumah juga ikut terbakar. Dari Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pasca ledakan rumah di Kompleks Grand Polonia, Medan, Polonia, tim Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara melakukan identifikasi menyeluruh untuk mengungkap penyebab pasti ledakan yang merenggut 3 korban jiwa dan 3 orang luka-luka. Investigasi dilakukan dengan mengumpulkan seluruh CCTV dan bukti-bukti. Pasca ledakan hebat di salah satu rumah mewah di Komplek Perumahan Grand Polonia, Sukadamai, Medan, Polonia, Sumatera Utara,
tim laboratorium forensik Polda Sumatera Utara terus melakukan proses identifikasi menyeluruh untuk mengungkap penyebab pasti ledakan. Tim Lafor sebelumnya telah melakukan identifikasi di dalam rumah dan melihat kerusakan yang terjadi akibat tekanan keras dari dalam rumah dan indikasi kuat detonasi gas yang diduga bocor hingga mengakibatkan ledakan keras. Penyelidikan awal dilakukan dengan memeriksa sejumlah rekaman CCTV. Kemudian tim Lafor juga telah memeriksa kandungan gas dan sejumlah material yang ditemukan di lokasi ledakan. Tim Lafor memastikan tidak ditemukan adanya residu zat kimia lain. Pengukuran kadar konsentrasi gas juga telah dilakukan, termasuk memeriksa saluran instalasi gas dan kompor rumah tangga sesaat setelah kejadian. Hasilnya, Lafor menyebut adanya konsentrasi gas yang menjadi simpul dugaan awal penyebab ledakan. Meski sempat terdeteksi adanya konsentrasi gas tinggi, Lafor memastikan areal kompleks saat ini dinyatakan aman dihuni. Indikasi kuat bahwa yang terjadi itu adalah detonasi gas. Artinya ada di sana gas yang bocor memenuhi ruangan lalu terdetonasi. Nanti kita akan lanjutkan olah TKP untuk memastikan kebocorannya di mana dan penyebabnya seperti apa. Investigasi ini juga melibatkan tim internal perusahaan gas negara atau PGN selaku pemilik layanan jaringan instalasi gas di areal kejadian. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Setelah belasan jam proses pencarian, tim gabungan berhasil menemukan korban terakhir ledakan rumah mewah di Kota Medan. Dengan ditemukannya korban terakhir, total korban jiwa dalam insiden ini menjadi 3 orang. Korban terakhir ledakan pipa gas bawah tanah yang menghancurkan 1 unit bangunan di kawasan perumahan elit Grand Polonia, Kota Medan berhasil dievakuasi dalam keadaan meninggal dunia pada Selasa sore. Penemuan ini setelah belasan jam proses pencarian oleh tim gabungan dari Basarnas, Polrestabes Medan, petugas damkar, serta relawan menggunakan peralatan berat dan manual. Dengan penemuan tersebut, total korban tewas menjadi 3 orang, sedangkan 3 orang lainnya berhasil diselamatkan. Sebelumnya pada Selasa siang, petugas berhasil menemukan 1 korban berjenis kelamin perempuan dalam kondisi meninggal dunia. Sementara korban bernama Jessica, istri dari pemilik rumah, dievakuasi dari dalam kamar mandi lantai 2 dalam kondisi meninggal dunia pada Selasa pagi. Seluruh korban diketahui merupakan satu keluarga yang berada di dalam bangunan saat ledakan terjadi. Puji Tuhan, tepat 18.00 atau jam 6 sore di hari ini, korban ke-6 dan terakhir sudah dapat dievakuasi. Dan saat ini dibawa ke rumah sakit, salah satu rumah sakit di Kota Medan. Mengalami meninggal dunia ada 3 korban dan 3 lainnya terdiri dari 2 masih dalam perawatan dan satu dalam keadaan sehat walafiat. Meski seluruh korban telah ditemukan, penyidik membentuk tim khusus untuk mendalami penyebab pasti terjadinya ledakan dan menentukan ada atau tidaknya unsur kelalaian. Sebelumnya pada Senin sore, ledakan keras menghancurkan rumah mewah berlantai 2 di Kompleks Perumahan Grand Polonia Medan, Kota Medan. Ledakan terjadi saat sejumlah pekerja sedang merenovasi bangunan. Sejumlah kendaraan ringsek tertimpa runtuhan bangunan, sementara beberapa pekerja berhasil menyelamatkan diri. Dari Medan, Sumatera Utara, Bobby Parpahan, iNews melaporkan. Satu rumah warga di Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pemantang Siantar, Sumatera Utara ludes terbakar. Pemilik rumah histeris dan nyaris pingsan melihat rumahnya terbakar saat tinggal bekerja. Untuk memastikan penyebab kebakaran, polisi melakukan penyelidikan. Namun dugaan sementara kebakaran disebabkan korsleting listrik. Informasi harus pendek. Kita selidiki lagi. Makanya kita menunggu dari terus sementara tidak ada, hanya ada anak anjing yang terbakar. Kebakaran berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan 6 unit mobil damkar Pemko Pematang Siantar. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun pemilik rumah mengalami kerugian ratusan juta rupiah.
Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan iNews Sore bersama saya, Diandra Mukni. Pemirsa, sebuah sepeda motor besar tangki modifikasi terbakar usai mengisi bahan bakar di SPBU Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, Banten pada Selasa siang. Api yang membesar membuat pengendara yang sedang mengisi bahan bakar dan petugas SPBU panik. Sepeda motor dengan tangki BBM yang sudah dimodifikasi terbakar di SPBU Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, Banten. Api yang langsung membesar membuat pengendara yang sedang mengisi bahan bakar panik dan segera keluar dari area SPBU. Sebelumnya, sepeda motor besar tangki modifikasi ini diketahui mengisi penuh bahan bakar jenis Pertalite. Namun saat akan dinyalakan setelah mengisi bahan bakar, percikan api tiba-tiba muncul dari bagian busi atau dari bagian bawah tangki penyimpanan bahan bakar. Beruntung api bisa dipadamkan petugas SPBU dengan menggunakan alat pemadam. Setelah olah tempat kejadian perkara dan memeriksa petugas SPBU, bangkai sepeda motor besar tangki modifikasi diamankan ke Polsek. Seorang prajurit TNI tewas dengan penuh luka tusuk di Jalan Pondok Hijau Golf, Tangerang, Banten. Polisi bergerak cepat dan menangkap 4 pelaku. Inilah video yang terekam kamera pengawas CCTV saat terjadinya keributan antara seorang prajurit TNI dengan kelompok pemuda di kawasan Kelapa II, Tangerang, Banten. Pasca kejadian, korban bernama Prada Arif Budi Sampurna ini ditemukan tewas mengenaskan dengan luka penuh tusuk di pinggir Jalan Pondok Hijau Golf. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi jasad korban serta melakukan olah TKP. Dan tak butuh waktu lama, 3 pelaku berhasil diamankan di tempat persembunyiannya, sedangkan 1 pelaku lainnya menyerahkan diri. Polisi saat ini masih menyelidiki motif dari para pelaku yang tega menghabisi nyawa korban. Di mana kita temukan yang bersangkutan almarhum sudah tidak bernyawa dengan ada luka tusukan. Dari 3 pelaku tersebut, kami mengamankan beberapa baju yang digunakan para pelaku dalam berbuat, dan tidak lama kemudian 1 orang pelaku penusukan mengamankan diri, menyerahkan diri ke Subdit Jatanras Polda Metro Jaya, yang selanjutnya dari Polda Metro Jaya dilimpahkan kepada kami. Hingga saat ini terdapat 4 orang tersangka. Sementara itu, seluruh pelaku kini masih menjalani pemeriksaan intensif guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Tangerang, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. 3 hari hilang, pasangan suami istri di Banyuasin, Sumatera Selatan ditemukan tewas di kebun karet. Kematian korban diduga tidak wajar sehingga keluarga melapor ke polisi. Inilah pasangan suami istri ditemukan tewas di kebun karet miliknya di Desa Muara Damai, Sembawa, Banyuasin setelah tidak pulang selama 3 hari. Korban Jaal Dewantara ditemukan dalam posisi duduk dengan leher tergantung di pohon karet dan istrinya Rofiku tergeletak di depan suaminya. Jenazah pertama kali ditemukan warga Amina dan cucunya saat ke rawa melintas di TKP. Warga tersebut langsung lapor ke aparat desa, diteruskan ke polisi. Petugas dari Polsek Banyuasin 3, Satreskrim Polres Banyuasin, dan tim Inafis langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Ditemukan kejanggalan Bang kematiannya dari hasil pemeriksaan? Sampai saat ini penyidik masih mendalami lokasi di TKP, kemudian mencari saksi yang pada saat kejadian menyaksikan adanya kejadian tersebut. Guna kepentingan penyelidikan, kedua jenazah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, Palembang. Saat ini, polisi menunggu hasil otopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan.
Polres Metro Bekasi berhasil mengamankan pelaku penyekapan dan penganiayaan seorang perempuan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang sempat buron selama 2 pekan. Pelaku nekat menyekap dan menganiaya kekasihnya lantaran sakit hati dan cemburu karena diselingkuhi. Apa HP ibu? Yang ibu dipegang sama bapaknya. HP ibu yang dipegang bapak. Iya. Setelah 2 pekan buron usai menyekap dan menganiaya kekasihnya di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Satreskrim Polres Metro Bekasi meringkus pelaku di sebuah rumah di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Pelaku pun langsung digelandang ke Polres Metro Bekasi guna pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, pelaku mengaku nekat menyekap dan menganiaya kekasihnya lantaran sakit hati dan cemburu setelah menduga korban memiliki kekasih lain. Korban mendapat penganiayaan selama 6 hari hingga mengalami sejumlah luka lebam. Bahkan korban juga sempat disekap pelaku hingga nekat melarikan diri dari rumah kontrakan. Korban melalui sosial media sekitar bulan April 2026 dan menjalin hubungan asmara dengan korban. Hubungan pelaku dan korban berjalan dengan putus sambung. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara 5 tahun. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi dan Agus Rohim, iNews melaporkan. Rasa khawatir terhadap maraknya aksi begal di Kota Bandung membuat seorang perempuan mengambil langkah yang tidak biasa. Dirinya memesan 3 pengemudi ojek online untuk mengawalnya pulang menggunakan sepeda motor. Iya, soalnya tadi habis ada yang dibegal, jadi ya. Hana Claudia viral di media sosial karena isi kontennya yang tidak biasa atas respon maraknya aksi begal di wilayah Bandung Raya, Jawa Barat. Hana yang pulang berpergian menggunakan motor merasa khawatir akan keselamatan dirinya, membuat Hana terpaksa memesan 3 pengemudi ojek online via aplikasi. Terpaksa melakukan pemesanan 3 pengemudi ojol karena sahabatnya baru saja menjadi korban begal. Hana pulang dari wilayah Gudang Utara menuju arah Pajajaran, Kota Bandung. 2 pagi ditemenin sama kakak. Makasih ya kak. Makasih ya pak. Pesan ojek 3 guys. Aduh, saya tadi temenku ada yang kena di jalan BKR kan. Sebagian warga juga menyayangkan minimnya aksi aparat serta pemerintah untuk memberantas aksi begal di Bandung Raya. 3 ojol, dan salah satu alasan pesan 3 ojol juga sebenarnya 1 ojol udah cukup, tapi saya pengen ojol yang lainnya juga aman gitu. Jadi ya istilah katanya saya nggak numbalin ojol lah gitu. Tapi sempat kepikiran kayak gitu sendiri, kenapa sih? Ya itu tadi sih kak, karena supaya kan kalau kata pemerintah juga warga jaga warga ya. Jadi ya saya mikirin keselamatan ojol juga, terutama keselamatan saya. Kayaknya kan, ini benar bertiga? Iya benar kak. Saya juga kan bukannya apa-apa, bukan seujon atau apa ya, takutnya ya kan modus apa gitu kan, ya kan? Nah gitu. Ya pengalaman pertama juga buat saya selama ngojol gitu, baru kali ini. Cuma kaget ya, awalnya kaget. Kaget awalnya, duh ini gimana ya? Tapi saya dalam hati nurani kasihan juga gitu kan. Kalau misalkan minta kawal berarti urgent gitu. Masyarakat berharap aparat lebih sering untuk berpatroli di jalan raya, sementara pemerintah dapat memperbaiki penerangan jalan umum agar dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat saat beraktivitas pada malam hari. Anda kembali di iNews Sore pemirsa. Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Kuntadi sebagai Jampitsus Kejaksaan Agung. Keputusan Presiden telah ditandatangani dan akan segera diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti. Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Kuntadi sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung, menggantikan Febri Adriansyah yang tersandung kasus korupsi. Pengangkatan itu dilakukan setelah Prabowo menandatangani keputusan Presiden atau Kepres sesuai usulan Jaksa Agung ST Burhanuddin.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Kepres tersebut telah ditandatangani Presiden dan akan segera diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti. Dapat kami informasikan bahwa kemarin Bapak Presiden telah menandatangani Kepres sesuai dengan hasil dari tim penilai akhir sebagaimana mengacu kepada surat usulan dari Jaksa Agung yang kemudian rencananya hari ini akan kami tindak lanjuti secara administratif untuk nantinya petikan dari Kepres tersebut kami kirimkan kepada instansi terkait dalam hal ini Kejaksaan Agung. Kuntadi diusulkan menggantikan Febri Adriansyah yang sebelumnya mengundurkan diri dari jabatan Jampitsus. Kuntadi merupakan jaksa senior di Korps Adiaksa yang menjabat sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya telah menerima laporan terkait dugaan kasus pelecehan terhadap profesi wartawan yang melibatkan pengacara Hotman Paris Hutapea. Pihak kepolisian kini sedang mengkaji lebih dalam atas laporan tersebut. Nah, kalau kau punya otak, lu tahu jawabannya. Polda Metro Jaya akan memanggil Hotman Paris Hutapea terkait kasus pernyataannya yang dinilai merendahkan profesi wartawan. Hotman telah dilaporkan 2 lembaga terkait dugaan kasus tersebut. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, laporan telah diterima Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu dan tengah dikaji lebih dalam. Sebelumnya, Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Pusat melaporkan pengacara Hotman Paris Hutapea ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelecehan terhadap profesi wartawan saat jumpa pers terkait kasus mantan Jampitsus Febri Adriansyah. PWI menyesalkan pernyataan advokat Hotman Paris Hutapea kepada wartawan saat memberikan keterangan kepada media di lingkungan Kejaksaan Agung. Kita sangat merespon, sangat menerima apa permohonan maaf itu benar itu. Nah, kita terima dan itu disampaikannya lewat video di Instagramnya ya, disampaikannya. Tetapi kan itu tidak tentu menyelesaikan tindak pidana yang telah dilakukan. Artinya permohonan maaf itu secara manusiawi kita terima. Kita juga kan sebagai insan yang memberikan maaf ya, kita selalu saling memaafkan. Tetapi tindak pidana yang dilakukan itu tidak mengurangi lalu menghilangkan tindak pidana yang dibuat gitu. Dalam perkara ini, Hotman diduga melanggar pasal tentang pencemaran nama baik, penghinaan ringan, dan fitnah. Ia juga dilaporkan atas dugaan pelanggaran pasal tentang pers terkait dengan menghalangi kinerja pers. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai dilantik di Istana oleh Presiden Prabowo Subianto, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono langsung menuju kantor Badan Gizi Nasional di Jalan Kebon Sirih Menteng, Jakarta Pusat. Kedatangan Sudaryono ini disambut oleh Wakil Kepala BGN, jajaran deputi dan karyawan BGN. Hari pertama menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono tancap gas. Sudaryono mengatakan akan langsung bekerja setelah dilantik. Menuju kantor BGN, Sudaryono memimpin rapat perdana dan mengevaluasi berbagai program kerja Badan Gizi Nasional. Sudaryono diketahui telah mengikuti proses perumusan program MBG sejak awal, sehingga dinilai memahami konsep dan teknis pelaksanaan program prioritas pemerintah. Persiapan penandatanganan berita acara. Terlebih dahulu. Sebelumnya, pemirsa, Kepala BGN yang baru Sudaryono mengaku dihubungi langsung melalui telepon oleh Mensesnek Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya terkait tugas barunya menggantikan Nani Esdeyang. Sudaryono mengaku akan menjalankan tugasnya secara transparan dan tidak boleh ada pengelolaan MBG secara sembunyi-sembunyi. Setiap anggaran yang dikeluarkan untuk program MBG harus sesuai dengan tujuan program. Sudaryono pun meminta masyarakat untuk melaporkan jika ada yang mencatut namanya untuk kepentingan tertentu. Sudaryono juga menegaskan ia dan keluarganya tidak memiliki SPPG. 3. Profesor Yosunityoso PhD sebagai Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia. Bahwa saya memiliki keluarga
saya memiliki sahabat, saya memiliki teman, rekan, siapapun itu termasuk alumni dan seterusnya. Dan saya ingin menyampaikan bahwa sebagai kepala ini, kalau nantinya ada orang misalnya menawarkan jasa, barangkali dengan imbalan, ngaku-ngaku orang saya, keluarga saya, sahabat saya, teman saya, alumni bersama saya, dan lain-lain, yang dirasa tidak sesuai, saya pastikan itu tidak benar. Dan saya minta kepada yang bersangkutan misalnya, itu kemudian dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Nggak ada. Saya tidak punya SPPG, saya tidak punya dapur, saya tidak ada keluarga saya yang punya dapur dan punya Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menjadi Kepala Badan Gizi Nasional. Sudaryono ditunjuk menggantikan Nani Sudaryati Deyang yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Sudaryono melepas jabatannya sebagai Wakil Menteri Pertanian dan menggantikan Nanik Sudaryati Deyang yang mengundurkan diri sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Menjadi pihak yang diperiksa, kemudian diduga, ada juga sebagian yang sudah masuk, sudah sebagai tersangka, ada yang jadi saksi dan lain-lain. Maka saya ingin yang urusan hukum adalah urusannya penegak hukum. Maka kita menyerahkan sepenuhnya investigasi, kita menyerahkan sepenuhnya penyelidikan dan penyidikan kepada penegak hukum yang sedang menegakkan hukum terkait tata kelola yang kemarin kita hadapi. Dan intinya, saya sebagai kepala badan yang baru, kita support apapun yang menjadi kebutuhan dalam penegakan hukum, kita akan berikan. Namun, kita tidak boleh kemudian, maksud saya sampaikan kepada tim, kita tidak boleh kemudian tenggelam terhadap sikap pesimisme dan kemudian kita tidak bersemangat dalam melaksanakan pengabdian ini. Jadi saya ingin tim saya yang tadi itu, yang punya kasus hukum, mungkin yang jadi saksi, mungkin yang jadi tersangka dan lain-lain, diikuti proses. Ya, dan kita tidak akan, kita siap full support untuk penegakan hukum, tapi bahwa tim ini, Badan Gizi ini harus terus tetap bekerja dengan optimal. Maka saya ingin mengajak kepada seluruh tim untuk kita jangan larut terhadap pesimisme dan kesedihan ini. Jadi harus optimis, kita bisa selesaikan persoalan ini, dan kita yakin bahwa program ini baik dan bisa tata kelolanya kemudian kita perbaiki. Yang tadinya gelap harus jadi terang, yang tadinya mungkin nggak transparan harus transparan, yang tadinya mungkin manual, tergantung sama person-person orang-orang, tidak boleh lagi tergantung sama person-person, harus bisa by system, trust in system gitu. Saya mengatakan, kalau tadinya mungkin semua sesuai arahan si ini, saran si itu, nggak ada. Kita sesuai dengan juklak-juknis aturan dan sistem yang kita bangun. Kita mengarah ke sana. Jadi saya mohon doa, mohon dukungan. Tentu saja ini tidak bisa overnight kemudian besok beres semua. Dan tentu saja saya khususnya bersama dengan tim semua siap mendengar masukan, siap mendengarkan satu informasi, input dari manapun, dari siapapun, termasuk dari awak media. Kalau ada misalnya dapur kok nggak benar misalnya, segera laporkan, kita langsung investigasi. Kita ingin menegakkan yang benar, kita tegakkan. Yang baik juga harus kita, jangan sampai 1-2 salah kemudian dianggap yang lain juga keliru gitu. Saya ingin menyemangati tim saya, tidak boleh larut terhadap kesedihan, dan kita siap untuk menyelesaikan persoalan. Dan saya tentu saja mendengarkan sekali lagi inputan masukan dari semua stakeholder, semua. Ya, dari mulai internal kita, dari mulai mitra, dari mulai siapapun itu, untuk supaya tata kelola ini bisa terlaksana dengan baik. Kalau misalnya ada yang atas nama kritik, kemudian kritiknya sama dengan misalnya hentikan atau bubarkan MBG, bubarkan BGN, saya kira itu bukan kritik, bukan ranah kami untuk hentikan atau membubarkan BGN. Ya, makan bergizi adalah tender politiknya Presiden Prabowo. Direncanakan jauh-jauh hari, disampaikan di momen kampanye, dan kemudian beliau terpilih jadi presiden. Sehingga yang kita lakukan fokusnya adalah perbaikan tata kelola, menyediakan gizi yang baik dan aman bagi anak-anak kita, bagi ibu hamil, menyusui, dan lansia, dan memberikan efek
positif terhadap perekonomian khususnya berada di desa-desa. Ini adalah program dari rakyat dan akan diberikan kepada rakyat. Ya. Sekali lagi kami mendengarkan. I'm listening. We are listening. Dan penipuan titik-titik SPPD Pak, sudah ada strategi Pak untuk... Oh ini ya anulah nanti kita ya sudah ada beberapa. Saya sedikit banyak kan ngerti ya, karena di awal-awal dulu waktu bahas MBG saya juga bagian dari orang yang terlibat. Kemudian saya sebagai Wakil Menteri Pertanian juga kita sedikit banyak bersinggungan karena memang terkait rantai pasok dan lain-lain, dan di situ banyak juga masukan-masukan, keluhan-keluhan, dan saya mendengarkan itu. Selain itu saya juga adalah orang politik. Saya adalah Ketua Gerindra Jawa Tengah. Ya tentu saja kader-kader itu juga lapor. Ini begini Mas Dar, ini begini Mas Dar. Ya tentu saja ini semua. Jadi tapi semua informasi itu ada di yang sudah saya catat. Tinggal nanti kita elaborasi dengan internal dan juga kita menerima masukan dari eksternal. Jadi percayalah bahwa saya nyatakan di sini, saya sudah ngomong juga di sana. Saya kalau ada orang yang ngaku-ngaku gitu ya, misalnya ya, ngaku-ngaku saudaranya Mas Dar lah, ngaku keluarga lah, ngaku temen lah, ngaku alumni lah, ngaku siapapun. Kemudian minta atensi lah, minta perlakuan khusus lah, minta duit lah, neken-neken internal kita lah, neken-neken SPPI lah, siapapun itu yang dia melakukan tindak perbuatan yang nggak benar, saya pastikan tidak ada hubungannya. Silahkan dilaporkan saja ke pihak berwajib. Saya nggak akan, siapapun itu saya nggak peduli. Ya. Mas Dar, kerjanya ini kerja pertama tim untuk di internal. Kan tadi ngomong supaya optimisme dengan ada yang DJS dan apa arahan pertama yang utama yang tadi? Ya kita itu tadi, yang hukum, yang enggak ya kita harus kerjakan. Kan nggak semua gitu. Kita kan azas praduga bersalah serahkan kepada pihak berwajib, dan yang tidak yang harus kerja gitu. Dan saya tadi juga sampaikan kalau merasa berat ya saya kira saya minta ya mungkin beberapa orang di posisi boleh mengajukan surat, misalnya dia mau kembali ke instansi lain atau dia mau pindah atau apa, saya persilahkan. Karena kita ingin gerak cepat, efektif, efisien, cepat, itu kemudian bisa satu persatu masalah kita selesai. Mas Dar, anggaran MBG kan yang paling besar ya, tapi punya tunggakan 1,6 triliun di tahun 2025. Gimana cara mengevaluasi itu, Mas? Nanti aku cek ya. Baru juga dilantik. Oh, ya kan. Dewan pengawas bagian emang berat banget. Iya. Begini Mas ya, apapun kan ini Pak, ya kita jujur pada diri, saya jujur pada diri saya sendiri ya. Orang itu mendapatkan amal lebih besar tentu saja punya rasa kebahagiaan. Tapi di atas atau di samping kebahagiaan kan di situ ada tanggung jawab besar ya. Jadi ya tentu saja kenapa kok tangannya dingin ya, kita kan bukan mikirin senengnya, tapi kita bukan mikirin jabatannya, bukan mikirin prestisnya, tapi kita mikirin pekerjaannya ya. Karena ini saya kira tugasnya besar, grande, kemudian seluruh kamera ini ya, semua ini kamera kan nyuting saya ya tentu saja ada, itu saya anggap sebagai bagian dari rasa atau cara tubuh saya mengeluarkan rasa tanggung jawab yang ada di dalam hati saya. Semoga seperti itu ya. Dewan pengawas saya belum dapat informasi lebih lanjut ya, tentu saja kita sih intinya kerja benar. Ada dewan pengawas tentu saja lebih baik. Enggak ada dewan pengawas ditambah pengawas swasta ini ya kan. Anda semua ini kan boleh juga jadi pengawas. Kalau ada hal yang nggak benar ya boleh untuk dilaporkan gitu. Jadi saya membuka diri untuk semua ini saja. Terkait Wamentan, apakah SKJ sudah keluar, Pak? Wamentan mungkin sebaiknya tanya ke Mensesnek ya. Tadi kan di preskon disampaikan saya tidak lagi menjabat sebagai Wamentan, dan Pak Pras sudah jawab juga tadi, ya kan bahwa belum sekarang ini kan gitu. Jadi ya tunggu aja kalau menurut saya ya. Saya cek. Menurut saya sih gini ya.
intinya itu kan adalah, ini sama seperti di pertanian yang saya hadapi selama ini ya, melibatkan semua hal, intinya asas tujuan. Ya kan, mohon maaf ini kalau komentar sedikit tentang pertanian itu. Wah ini kok pakai tentara, pakai polisi loh. Bagi pompa ini di musim ceklik kemarau ini, itu ada 70.000 pompa itu. Itu kalau kita bagi karena relokasi anggaran tahun 2024 nih khususnya, yaitu pengalaman kami dulu, itu kami bagi lewat TNI dan Polri. Kenapa? Karena nggak ada anggarannya. Jadi ongkos untuk baginya nggak ada. Nah kemarin ada yang nanya mahasiswa ke saya, ya udah kalau gitu tentara sama polisinya nggak usah bantu deh, udah nanti saya kerahkan mahasiswa nggak pakai gaji, mau nggak mau gitu. Jadi ini intinya gini, saya tidak kemudian ingin berkomentar lebih jauh, tapi intinya adalah semua pihak bagaimana caranya barang ini bisa terlaksana dengan baik. Ya sasarannya jelas, sasarannya tuh anak-anak cukup gizi aman, jadi aman dan cukup gizi, dan kemudian berdampak kepada ekonomi di lokal. Jangan sampai, tapi dengan memberdayakan UMKM, memberdayakan petani, peternak dan lain-lain, dengan satu syarat, semua bahannya itu harus juga benar. Ya kan, maksudnya standar keamanannya juga harus benar, karena kan ya kita belajar lah dari faktor keracunan dan lain-lain itu kan, karena memang selain cara ngolahnya kan ada juga yang dari bahan bakunya yang barangkali itu tadi tidak terstandar atau mungkin bahan bakunya kualitasnya nggak gitu bagus gitu. Jadi kita belajar sana. Anggaran 2027 nggak dari Presiden atau Bu Nami? Saya pelajari dulu. Jadi saya ya ini kan baru di Depo. Target khusus ya efektif, efisien, cepat selesai gitu loh. Jadi Pak Presiden satu arahannya, you have to run into the problem. Kita harus mau lari, kita selesaikan persoalan. Masalah yang dilihat caranya bagaimana? Caranya adalah love your people and use your common sense. Masalah yang dilihat dari BGN sekarang, Bapak ini dari organik Kementan biasanya. Iya kan? Bapak kan biasa mangkal di tempat saya nih. Betul. Jangan kejem-kejem lah kasih pertanyaan ya. Masalah yang dilihat sama Bapak dari BGN apa Pak? Mas kan tadi Bapak bilang run into the problem. Iya. Masalah yang dilihat, yang diidentifikasi sekarang apa Pak? Ya udah, ya ini semua lah, kalian tahu lah, ya kan? Ya ini semua. Ya apa? Pak Mentan full support. Mas ada isu tekanan ke kepala BGN? Kita itu tadi, saya punya prinsip tadi ya, love your people and use your common sense. Jadi kita didasari pada hati yang baik, mencintai rakyat, mencintai sesama, mencintai keluarga, mencintai saudara, dan use your common sense. Jadi ya dengan akal sehat ya, kita yang benar. Saya kira secara akal kalau benar itu kemudian kita tinggal cek dasar hukumnya, harusnya sih oke lah ya. Tadi saya bilang juga, kalau orang itu misalnya, iya kan, orang misalnya bisik-bisik terus rapat-rapat di rahasia, empat mata, kemudian ya udahlah, kita terang benderang aja ya. Indonesia cerah, nggak perlu gelap-gelap. Ya, jadi kalau yang gelap-gelap itu biasanya TC gelap ini biasanya ya mencurigakan ya, curigation gitu ya. Saya kira itu, terima kasih ya. Aku minta didukung ya, saya mohon saya tahu lah bahwa MBG, BGN, MBG ini tema yang besar, kemudian rame di mana-mana, di media maupun di sosmed ya. Jadi saya mohon gimana ya istilahnya itu, saya paham orang itu kemudian gampang sekali membuat sensasi dengan tema MBG, gampang sekali. Kemudian jadi viral, mungkin jadi bangga, tapi maksud saya seviral apapun nggak ada masalah. Tapi saya ingin ya itu kemudian diberitakan atau diposting kebenaran. Kalau ada pelanggaran tuh, pelanggaran itu memang ada kebenarannya. Jangan sampai kita kemudian ada hoax, ada fitnah ya kan, kemudian ada misinterpretasi, jadi sengaja misinterpretasi atau mungkin barangkali mohon maaf kasarannya, jeleknya, sabotase dan lain-lain, please lah. Ya ini kita kerja bareng, kerja semua, dan saya minta semua, saya mohon kepada awak media dan semuanya untuk kemudian secara arif dan benar. Ya, bukan kok saya ini kemudian nggak mau ditunjukkan sesuatu yang jelek, bukan, tapi please lah, jangan kemudian beritanya adalah berita yang tidak benar. Itu aja. Terima kasih ya. Thank you, makasih.
Sidang pra-peradilan jilid ketiga Roy Suryo yang digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ditunda hingga 29 Juli 2026. Penundaan ini disebabkan oleh ketidakhadiran pihak kejaksaan selaku turut termohon. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda sidang pra-peradilan yang dilayangkan oleh Roy Suryo terkait ganti rugi atas pengabulan perkara pra-peradilan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Sidang pra-peradilan jilid 3 Roy Suryo ini ditunda hingga 29 Juli 2026 pekan depan. Penundaan disebabkan oleh ketidakhadiran pihak kejaksaan selaku turut termohon dalam perkara tersebut. Untuk itu, Hakim Tunggal memutuskan untuk menjadwalkan ulang persidangan guna memastikan kehadiran seluruh pihak terkait. Hari pertama, ketika pra-peradilan kami selaku pemohon, itu kamilah yang kemudian akan membacakan permohonan kami apa terhadap termohon dan juga terhadap turut termohon. Jadi kami itu tidak bisa kemudian santai-santai. Hari pertama itu hari kita, baru hari kedua besok itu jawaban dari seharusnya termohon dan juga turut termohon. Kemudian kami juga harus langsung memberikan jawaban hari itu juga, yaitu berupa replik dan juga mereka kemudian duplik. Sebelumnya pada sidang pra-peradilan kali ini, Roy mengajukan gugatan untuk menuntut ganti rugi kepada pihak Polda Metro Jaya dan Kejaksaan sekitar 210 juta rupiah atas upaya paksa yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kubu Roy Suryo membantah tudingan yang menyebut pihaknya sengaja mengajukan pra-peradilan berjilid-jilid untuk menunda sidang pokok perkara kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Kini Roy Suryo tengah mengajukan pra-peradilan jilid 3 atas ganti rugi imbas penahanan Polda Metro Jaya. Kuasa hukum Roy Suryo, Refli Harun, menanggapi tuduhan bahwa pihaknya sengaja menunda-nunda pokok perkara kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Refli menepis tudingan seusai sidang pra-peradilan ketiga kliennya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ia menjelaskan pra-peradilan merupakan hak yang dimiliki pihaknya. Menurutnya ada kebolehan mengajukan pra-peradilan kembali selama poin permohonan berbeda dan tidak mengulangi poin yang sama. Kami tidak ingin menyerang siapapun, tapi kalau kami dikatakan menunda-nunda, ya kalau dalam fakta hari ini yang menunda itu bukan kita. Nah itu. Penundaan terjadi 1 pekan kemudian karena ketidakhadiran turut termohon dalam hal ini Kejaksaan Negeri yang juga akan menjadi penuntut kalau misalnya masuk perkara pokok. Tapi selama item permohonannya itu berbeda, itu adalah hak. Hak itu bisa kita ambil, bisa tidak. Tidak boleh ada siapapun yang kemudian mengatakan hak itu tidak boleh digunakan dengan prejudice gitu ya. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi Rifai Kusumanegara menilai kubu Roy Suryo sengaja mengulur-ulur waktu dengan mengajukan gugatan pra-peradilan berjilid-jilid. Ia menilai langkah itu hanya membuang waktu karena gugatan tersebut membuat sidang pokok perkara tak kunjung digelar. Pertimbangan hakim ini cukup keras ya, kalau buat saya ini cukup keras sampai menyimpulkan bahwa ditujukan untuk mengulur-ngulur pemeriksaan pokok perkara dan merupakan upaya yang tidak menghormati atau menyalahgunakan lembaga pra-peradilan. Buat saya ini pertimbangan yang cukup keras dari Hakim PN Jakarta Selatan yang seharusnya menjadi perhatian bagi para pihak, termasuk dalam mengajukan upaya pra ketiga. Sidang pra-peradilan jilid 3 yang diajukan kubu Roy Suryo atas ganti kerugian imbas penahanan Polda Metro Jaya ditunda hingga pekan depan karena pihak kejaksaan tak menghadiri persidangan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Ribuan perwira muda TNI Polri dilantik Presiden Prabowo di Istana. Presiden menyinggung peran vital TNI Polri untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Prabowo melantik 1.177 perwira remaja di Istana Merdeka Rabu pagi. Presiden berharap sinergitas dan soliditas TNI Polri bisa terus terjaga. Presiden mewanti-wanti para perwira remaja ini untuk menjaga loyalitas dan menghindari penyalahgunaan jabatan serta menghindari korupsi. Terlebih, tanggung jawab berat para perwira remaja ini untuk membela negara dan bangsa. Jangan ada loyalitas korps yang sempit. Integritas adalah kehormatan seorang perwira.
Jangan pernah menyalahgunakan jabatan. Jangan pernah tergoda korupsi, penyelewengan. Jangan pernah berkompromi dengan narkoba, judi, atau pelanggaran hukum lainnya. Anda kembali di iNews Sore bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, sejumlah orang termasuk anak-anak terluka dan dilarikan ke rumah sakit usai terkena serangan udara Israel. Serangan dilakukan di dekat rumah sakit Al-Yemen Al-Said di kamp pengungsi Jabalia, Gaza Utara. Rekaman video menunjukkan anak-anak terluka usai terkena serangan udara penjajah Israel yang dilancarkan di dekat rumah sakit Al-Yemen Al-Said di kamp pengungsi Jabalia, Gaza Utara. Menurut keterangan sejumlah saksi dan korban, serangan Zionis dilakukan menggunakan jet tempur yang menembakkan rudal ke arah rumah sakit Al-Yemen Al-Said dan kamp pengungsi di Gaza Utara. Serangan negara teroris ini melukai belasan orang dan menewaskan 3 orang anak. تم استدعائنا الى استهداف في اليمن السعيد وطبعا تعاملنا مع الحالات 3 شهداء وعدد من الاصابات. طبعا الاصابات كلهم اطفال ونزح في المكان من غير اي تحذير انضاب. قامت جمعيه الفرسان لاسعاف الطوارئ بنقل الاصابات والشهداء. Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan serangan Zionis Israel sedikitnya telah menewaskan 73.283 warga Palestina dan melukai 173.864 lainnya, di mana mayoritas korban merupakan anak-anak. IRGC merilis rekaman rudal Keba Shekan dalam operasi Nasr 2 yang menargetkan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Selain itu, IRGC juga menyerang kapal yang tidak mematuhi larangannya di Selat Hormuz. Dan pemirsa, informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup kebersamaan kita dalam iNews Sore hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Jangan lupa saksikan iNewsroom sesaat lagi bersama rekan saya, Cikal Multazam. Pemirsa, update terus informasi terbaru Anda dan siapkan 3 botol air mineral yang setara 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Diandra Mukni pamit undur diri, selamat beraktivitas, terima kasih dan sampai jumpa. Rudal Keibar Shekan, rudal Fateh 110, Zulfagar dan Emad direkam dan dirilis tentara IRGC. Rudal-rudal ini ditujukan untuk menyerang pangkalan militer Amerika di kawasan Timur Tengah. Tentara IRGC meluncurkan serangan gelombang 21 dan 22 Operasi Nasr 2. Mereka menyebut serangan ini merupakan serangan taktis presisi. Sebelumnya rudal-rudal Iran telah menargetkan Camp Al-Udairi dan bangunan tentara Amerika di pangkalan udara Kuwait. Selain itu, IRGC kembali menyerang kapal yang tidak mematuhi larangannya. Sebuah kapal meledak pasca serangan yang dilakukan Iran. Kapal-kapal ini diduga melanggar peraturan maritim dengan mencoba menggunakan jalur selatan. Diketahui, jalur selatan Hormuz tidak aman untuk dilalui. Khususnya pada larut malam, akhirnya tentara IRGC pun meluncurkan serangan kepada kapal tersebut.